إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beberapa pekan yang lalu mungkin ada sebuah peristiwa tragedi yang sungguh sangat luar biasa zaman rahmatullah, yang mungkin sebagian manusia memandang perkara itu adalah perkara yang biasa, yang lumrah, yang sering terjadi di tengah-tengah umat manusia atau di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin yang ada di Indonesia. Dan berita ini zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala mengalahkan berita tentang korupsi, orang mengambil harta negara, atau mengalahkan berita tentang pembunuhan atau pemerkosaan atau pertikaian antara umat beragama dan sebagainya. Padahal kalau kita ingin menimbang dan melihat dengan kacamata syar'i, bahwasanya apa yang dilakukan oleh kaum muslimin berkaitan dengan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah merupakan di antara dosa besar. Dosa yang apabila ada seorang hamba, seorang muslim melakukan amalan tersebut, kemudian mati di atas amalan tersebut, di atas amalan yang Allah Subhanahu wa taala benci, yaitu kesyirikan, maka demi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang ini tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah diampuni dosa-dosanya. Dan apabila dia masuk dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik, maka dia akan kelak masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita jauh membahas permasalahan yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ini, terlebih dahulu kita menyaksikan sebuah adegan ritual kesyirikan yang kemudian menyebabkan beberapa orang pelakunya, bahkan hampir keseluruhan pelakunya, hanya sekitar 1-2 orang yang selamat, itu kemudian yang lainnya meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Maka coba kita saksikan jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala sebuah ritual budaya yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka anggap ini adalah sebuah kebaikan. Justru sebaliknya, ini mendatangkan mudarat, bahkan membuat nyawa mereka melayang. Kita simak berikut ini jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala video yang kita akan saksikan. Taib. Itulah tadi sedikit gambaran yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sebuah kegiatan yang sangat memilukan. Ini menunjukkan betapa rapuhnya akidah kaum muslimin. Kaum muslimin krisis dengan akidah yang benar. Kaum muslimin kehilangan akal sehatnya. Mungkin di sana jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala ada beberapa tujuan yang ingin mereka gapai dengan perbuatan tersebut. Di antara mereka mungkin ada yang ingin mendapatkan harta dengan cara yang instan seperti ini. Kalau kita ingin melihat jamaah rahmatullah, betapa kadang orang itu kehilangan akal sehat dengan kesyirikan yang dilakukan. Toh kalau ritual seperti ini, dengan anggapan ritual seperti ini bisa membuat orang itu kaya, bisa membuat rezeki itu lancar,
maka mengapa tidak pemimpin ritual ini yang kemudian kaya lebih duluan, yang lebih sejahtera lebih duluan dibandingkan dengan pengikutnya? Ini kan sebuah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan besar bagi kita semuanya. Jangan sampai kita kehilangan akal sehat. Jangan sampai kita kemudian menjalankan sesuatu tanpa adanya dalam Quran maupun sunnah Nabi SAW, bahkan mungkin hal itu adalah bertentangan dengan akal sehat. Tapi yang kedua, mungkin mereka ingin mendapatkan berkah. Kan kebanyakan kita ini umumnya di masyarakat Indonesia ini, apa-apa sedikit-sedikit berkah, berkah. Ya sampai mungkin minta maaf, kotoran hewan itu jadikan berkah. Sesuatu yang bisa menyembuhkan kata mereka, yang bisa mendatangkan rezeki dan sebagainya. Inilah krisis akidah, krisis keyakinan, dan itu menjadi tradisi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan tidak main-main zaman dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bagi sebagian orang ini perbuatan biasa, perbuatan sepele, lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun sekali lagi ini adalah merupakan dosa besar. Dosa yang apabila pelakunya meninggal di atas amalan tersebut, maka dia tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bukan berarti kita mengkafir-kafirkan, tidak, zaman rahmatullah. Kita berdasarkan dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan semua kaum, ya kalau mereka diantaranya muslim, yang belum tentu mereka kafir. Ya boleh jadi ada di sana orang yang bodoh dengan perkara tersebut, atau ada yang terpaksa tidak ada ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Namun kalau dia mengetahui bahwasanya apa yang dia lakukan adalah merupakan kesyirikan, apa yang mereka lakukan adalah merupakan di antara amalan yang paling benci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu amalan menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka tahu hukumnya, maka dia kufur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia berhak mendapatkan ancaman sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik selama-lamanya. Jadi orang yang melakukan amalan syirik dan dia mengetahui amalan yang dia lakukan amalan kesyirikan dan dia mati di atas kesyirikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, tahta masyiatillah. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada Nabi SAW, diabadikan dalam Quranul Karim, walaqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau Muhammad berbuat syirik kepadaku, menduakan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta selain daripada Allah, kepada selain aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh amalanmu akan terhapus. Maka sia-sia, zaman terhapus. Seluruh amalan kesyirikan itu sia-sia, tidak ada gunanya. Ya meskipun kita mengeluarkan harta yang banyak, mengeluarkan tenaga yang banyak, waktu yang banyak, namun amalan yang kita lakukan hanyalah amalan kesyirikan, maka semua amalan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takunanna minal khasirin. Dan orang yang terjatuh dalam kesyirikan dan meninggal dalam kesyirikan, maka dia pasti orang merugi. Pasti dia orang yang celaka. Seperti ini zaman dari rahmatullah yang kita saksikan. Dan itu menjadi pelajaran buat kita semua. Ataupun ada orang yang melakukan amalan tersebut, ritual tersebut karena ingin menjadi pejabat, atau ingin lolos PNS, atau karena ini dan itu. Coba lihat zaman dari rahmatullah, betapa kaum muslimin ini kehilangan akal sehatnya dan kehilangan sandaran kepada siapa mereka harus meminta. Bukankah yang menghidupkan dan mematikan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada sesuatu yang berjalan di muka bumi ini dan di langit kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, masyiatillah. Maka mengapa mereka tidak meminta kepada Allah? Kalau mereka ingin rezeki, maka di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala segala bentuk rezeki.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak meminta rezeki dari apa yang mereka usahakan. Apa yang dilakukan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sedikit pun butuh dengan makhluknya. Ketika kita salat bukan berarti Allah butuh dengan salat kita. Ketika kita puasa, ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, semua amalan-amalan saleh yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah butuh dengan makhluknya. Sebab innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rezeki. Jadi semua kekayaan yang ada di dunia, siapapun manusia yang kita dapatkan, dia orang kaya, dia orang memiliki harta yang banyak, dia pejabat, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mereka rezeki. Jadi jangan pernah zaman dalam Allah Subhanahu wa taala meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Sanggup, Allah Maha Bisa, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Sehingga kalau kita meminta sesuatu adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat ridwanullah jami'an. Mereka dididik di atas tauhid. Inilah pentingnya zaman rahmatullah. Sekali lagi pembahasan tauhid, akidah tauhid yang benar. Karena jangan sampai kita terjerumus dalam perkara-perkara tersebut. Kemudian zaman rahmatullah mungkin mereka menginginkan jabatan. Maka Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah segala kekuasaan, segala kekuatan, segala jabatan. Maka di tangan Allah Subhanahu wa taala segala kerajaan. Ya, ketika kita menginginkan jabatan, ketika kita menginginkan pangkat atau mungkin menjadi PNS dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah segala sesuatunya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala sesuatunya. Jadi jangan pernah meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini zaman dalam Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan banyak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang kafir Quraisy dahulu. Kalau ditanya siapa yang menghidupkan dan mematikan, maka jawabannya adalah Allah. Maka tanya kepada kaum muslimin yang banyak melakukan ritual kesyirikan, datang ke kuburan meminta-minta, berdoa di sisi kuburan tersebut. Kalau kita tanya kepada mereka siapa yang menghidupkan dan mematikan, pasti jawab mereka adalah Allah. Kalau kita tanya siapa yang memberikan rezeki, pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, mereka tetap saja melakukan kesyirikan, meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Quranul Karim, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Betapa banyak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini di Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Bersamaan dengan itu, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bertanya, mengapa banyak sekali kerusakan akidah di sana sini? Maka jawaban yang bisa kita dapatkan ada beberapa sisi. Yang pertama, zaman rahmatullah adalah dangkalnya pemahaman kaum muslimin dengan akidahnya. Sehingga kita mendapatkan sebagian kaum muslimin itu beragama Islam, KTP-nya Islam, dia mengaku Islam, namun asas beragamanya adalah di atas tradisi. Dan itu tidak sedikit zaman rahmatullah. Umumnya orang berbuat kesyirikan, terjatuh dalam perkara tradisi nenek moyang mereka. Bahkan tradisi itu diadopsi dari agama-agama tertentu, keyakinan tertentu, negara-negara tertentu. Maka ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dahulu orang-orang Quraisy itu, ketika mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah, apa kata mereka? Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala adharihim muhtadun. Dan ini semua jawaban dari Allah. Hampir semua orang ketika kita tanya dengan apa yang mereka lakukan, pasti mereka jawabannya, sesungguhnya kami mendapatkan nenek-nenek moyang kami di atas sebuah ajaran, di atas agama. Kami mendapatkan hal tersebut dari nenek-nenek moyang kami yang turun-temurun diwariskan dari anak-anaknya. Wa inna ala athari muhtadun. Dan sungguh dengan apa yang kami dapatkan dari nenek-nenek moyang kami, ritual-ritual tertentu, budaya-budaya tertentu, walaupun bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka seorang muslim,
maka mereka akan mengatakan kami tetap akan memilih tradisi kami. Kami akan tetap memilih budaya kami. Zaman rahmatullah. Jawaban seperti ini ternyata sudah ada 1442 Hijri yang lalu. Jadi jangan heran kalau ada manusia yang kemudian ketika kita nasihati dia untuk meninggalkan ritual-ritual sesajennya, ritual-ritual kesyirikannya, ritual ini dan ritual itu, maka mereka akan mengatakan ini sudah tradisi, nak. Dari nenek moyang kami sudah wariskan hal tersebut dan kami akan ikuti. Jadi memang zaman rahmatullah, tradisi yang sudah mengakar, yang sudah kuat di dalam diri seseorang, itu kadang susah untuk dia kembali. Padahal ketika kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka kita siap untuk diatur. Semua perkara yang bertentangan dengan Islam, maka kita tinggalkan. Itu adalah sebuah bentuk keislaman kita. Dan Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Jadi semua perkara-perkara ritual kesyirikan, ritual-ritual tertentu, ritual budaya-budaya tertentu, amalan-amalan budaya tertentu yang melanggar syariat, kalau hal tersebut bertentangan dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala, mengurangi tauhid kita kepada Allah, maka kita tinggalkan. Maka kita abaikan. Lillahi ta'ala. Dan itu memang kadang sebagian orang itu berat zaman rahmatullah meninggalkan tradisi, baca-baca, mak dupa-dupa dan sebagainya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti terhadap orang-orang setelah kita ini. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orang terdahulu itu binasa karena mereka mengikuti asar-asar nenek moyang mereka. Pengaruh-pengaruh nenek moyang mereka. Ya, filosofi nenek moyang mereka walaupun bertentangan dengan Islam. Maka ini zaman rahmatullah. Filosofi nenek moyang, amalan nenek moyang, ritual nenek moyang, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan budaya tertentu, kalau bertentangan dengan syariat Islam, maka kita tinggalkan. Kita ingin menyelamatkan diri kita. Karena zaman Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah hasil buatan manusia. Dan manusia yang lainnya bisa melakukannya yang lebih baik lagi. Maka mengapa kita tidak coba menjalankan agama ini dengan baik? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Udkhulu fis silmi kafah." Masuklah ke dalam Islam ini secara seutuhnya. Dalam perkara akidah, ibadah, muamalah. Bagaimana kita membangun agama ini dengan baik? Kita beragama. Jadi agama zaman rahmatullah tidak bisa dicampurkan dengan tradisi budaya tertentu atau adat istiadat tertentu. Selama kalau memang ada adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan itu telah berjalan di tengah-tengah masyarakat, maka tidak mengapa. Namun kalau adat istiadat tersebut bertentangan dengan syariat, apalagi berkaitan dengan hal-hal kesyirikan, maka adat istiadat tersebut, budaya tersebut, ritual tersebut, asar-asar nenek moyang tersebut, maka kita tinggalkan. Karena lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, banyaknya ritual kesesatan. Karena banyaknya muncul dai-dai sesat dan menyesatkan. Yang pandai menghiasi kesesatan, seolah-olah kesesatan tersebut adalah sebuah kebaikan. Seperti ini tadi. Ya mungkin sebagian orang ini, karena minim informasi terhadap agamanya, mau saja dibawa ke lautan, kemudian mandi di lautan di tengah malam lagi. Ini kan sudah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kalau sisi kesehatan saja ini sudah bermasalah. Mandi tengah malam di lautan lagi, di pinggir pantai. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Muncul ya dukun yang berkodok ustadz. Ini banyak. Guru spiritual melakukan hal-hal yang aneh yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ini banyak zaman rahmatullah. Ya mungkin kita mendapatkan tradisi, ada namanya mandi kembang 7 warna, mandi di sungai ini, mandi di sungai itu, mandi di lautan Nyi Roro Kidul, berjumpa dengan Nyi Roro Kidul. Ini keyakinan yang banyak, yang sampai detik ini banyak kaum muslimin melakukannya. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Betapa banyak mereka mengaku beriman kepada Allah, tapi mereka juga berbuat syirik. Yaitu tadi tujuannya, mungkin ada yang ingin kaya, ada yang ingin menjadi pejabat, ada yang ingin mendapatkan anak,
atau hal-hal yang lainnya ingin mendapatkan kemuliaan, kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Maka kemunculan dai-dai seperti ini sesat dan menyesatkan, ataupun dukun berkedok ustadz, ini banyak sekali. Padepokan anti galau dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita dapatkan juga sebagian padepokan anti galau, ya, seolah-olah Islam, tapi di situ hanya joget-joget, hanya nyanyi-nyanyian. Ini zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Dan mereka para dai ini, mereka menyumbangkan sekian persen kesesatan umat manusia. Dan sungguh dai-dai seperti ini, Nabi SAW telah mengingatkan kita akan bahayanya dai-dai seperti ini. Dan kalau kita menyampaikan akidah yang benar, ya, dai ini menuduh kita ini Wahabi ini. Inilah zaman rahmatullah bagaimana syaitan yang berwujud manusia. Ketika kita menjelaskan akidah yang benar, bagaimana meninggalkan kuburan tertentu yang dikeramatkan, yang manusia berdoa padanya, Wahabi. Bagaimana mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, Wahabi, mensyirikkan manusia, padahal nyata kesyirikannya. Padahal apa yang mereka lakukan adalah amalan syirik yang sudah nyata zaman rahmatullah. Ini banyak dai-dai seperti ini. Ya, ketika kita menyampaikan hak, menyampaikan akidah yang benar, menyampaikan sunnah Nabi SAW, mereka kemudian menebarkan fitnah, menebarkan provokasi untuk membenci dai tersebut. Itu Wahabi, hati-hati paham Wahabi radikal, sedikit syirik, sedikit bid'ah. Padahal memang zaman rahmatullah amalan yang mereka lakukan banyak mengandung ritual kesyirikan dan amalan bid'ah. Inilah zaman rahmatullah bahayanya kemunculan dai-dai sesat dan menyesatnya. Ya, diantaranya mungkin Idrus Ramli, Rosy Hashim, dan sebagian dai-dai yang lainnya yang kadang memang menyudutkan dakwah salafiyah dengan menuduhnya Wahabi dan sebagainya untuk menyesatkan manusia. Namun lihat, sungguh demi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang telah mereka dakwakan. Mereka senantiasa berdakwah sana sini, tabligh akbar sana sini dengan tujuan untuk menyesatkan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, dan juga di antara sebab banyaknya kesesatan yang kita dapatkan di zaman kita sekarang ini adalah munculnya manusia ruwaibidah yang berbicara agama tanpa hak. Ya, munculnya anak-anak muda yang banyak melakukan bantahan-bantahan terhadap dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, yang kemudian mereka tuduh begini-begini. Seperti guru-gurunya tadi, dai-dai sesat itu muncul anaknya ruwaibidah, anak-anak muda yang bodoh, yang tidak paham agama, yang mengatakan Wahabi itu mujassimah, Allah itu di mana-mana. Sehingga inilah mungkin zaman rahmatullah, ya, kita mungkin jawaban daripada orang yang mengatakan dakwah salafi Wahabi itu mujassimah. Mereka mengatakan Allah itu di atas arsy, padahal mereka mengatakan Allah itu di mana-mana. Inilah akibatnya kalau kita mengatakan Allah itu ada di laut, Allah ada di tempat tertentu, Allah di sini. Muncul akidah yang rusak. Namun pada hakikatnya zaman rahmatullah, nanti kita akan bahas apakah memang dakwah salafi itu adalah dakwah mujassimah, adalah berakidah mujassimah, ataukah mereka mujassimah sendiri. Kan banyak seperti itu orang-orang bodoh yang tidak memahami akidah ahlussunnah wal jamaah, akidah yang diwariskan oleh Nabi SAW, yang kemudian mereka mengatakan melabeli akidah ahlussunnah wal jamaah adalah akidah mujassimah, padahal yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di atas langit adalah Nabi kita SAW dan Allah Subhanahu wa taala sendiri, dan keyakinan tersebut diwariskan oleh sahabat Nabi SAW, dan Nabi SAW kemudian diwariskan kepada orang setelahnya, itu para tabi'in dan setelahnya para tabi'in. Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh tempat. Yang jelasnya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas langit, selesai urusan. Apa urusannya Anda? Kemudian Anda mengatakan, kalau Allah di atas arsy itu berarti Allah bertempat. Nah, itu tafsiran Anda. Itu otak buntu Anda, kekonyolan Anda, kebodohan Anda memahami konteks apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kita hanya mengimani Allah di atas langit, selesai urusan. Bagaimana kaifiahnya, sebagaimana ditanyakan oleh Imam Malik, maka tidak tahu, majhul, sesuatu yang majhul, ya tidak usah tanya, itu bukan urusan ente. Kemudian zaman rahmatullah, yang terakhir mungkin yang bisa kita sampaikan, mungkin salah satu sebab zaman rahmatullah banyaknya manusia terjatuh dalam kesyirikan, melakukan ritual-ritual tertentu, adalah ekonomi yang rusak. Rusaknya ekonomi manusia.
susahnya lapangan pekerjaan, kefakiran semakin besar, utang semakin banyak, sehingga banyak kaum muslimin mencari jalan instan bagaimana cepat kaya, bagaimana cepat mengumpulkan harta untuk melunaskan hutang, untuk menyelesaikan utang, untuk membayar ini dan membayar itu, membeli mobil ini dan membeli mobil itu. Ini zaman rahmatullah. Ini sudah kerusakan. Ketika seseorang itu obsesinya karena dunia, maka akan lahir dosa yang lebih besar, yaitu kecintaan terhadap dunia. Kemudian setelah hal itu terjadi, maka miskinlah kaum muslimin dari akidah yang benar. Mereka tidak mampu berlaku hidup zuhud, sehingga membuat mereka rusak akidahnya dan rusak naudzubillahi min dzalik semua kehidupannya. Rusak terhadap keluarganya, terhadap istrinya dan anaknya, segala lingkungannya, maka dia akan rusak zaman rahmatullah. Orang yang terjatuh dalam kesyirikan, maka dia akan rusak segala perkaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita kaum muslimin, wal yakhshal ladzina law tarku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim, hendaknya mereka khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Imam Ibnu Katsir menerjemahkan di ayat ini bahwasanya lemah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah lemah dalam sisi ekonomi. Ini bahayanya zaman rahmatullah, kalau kaum muslimin lemah sisi ekonomi, lemah lagi akidahnya, maka akan fatal. Maka mereka akan banyak melakukan kerusakan demi kerusakan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang dia cintai. Maka zaman Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari semua apa yang kita sampaikan ini, solusinya adalah kita kembali kepada ajaran yang benar. Bagaimana hidup zuhud, bagaimana kita coba bercermin dari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sering lapar, orang yang kadang tidak memiliki apa-apa yang beliau makan setiap harinya, karena beliau banyak bersedekah, beliau banyak berinfak, mengajarkan kepada sahabatnya bahwasanya dunia ini bukan tempat abadi, dunia ini adalah hanya tempat ujian. Tidak patut kemudian kita menyandarkan diri dengan kehidupan dunia ini. Terlebih lagi kita diperhadapkan dengan ujian-ujian dunia yang menunjukkan hal tersebut bagi orang yang berakal, bahwasanya dunia ini akan berakhir, dunia ini akan habis, dunia ini akan punah. Demikianlah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diistiqomahkan di atas agama yang hak ini, di atas agama yang benar ini, di atas sunnah Nabi SAW, dan terus kita belajar zaman rahmatullah sesuai dengan ilmu yang diwariskan oleh para ulama, dan mengambil ilmu dari ustadz-ustadz yang memang benar-benar mengajarkan kepada kita akidah yang benar, sunnah Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab.